Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Di samping saya ini ada saudara saya, Mas Mim. Lama tidak Halo berjumpa ya. teman-teman, saya saudara kembarnya Mas H. Ya, saya berkisaran 20 tahun yang lalu terpisah. 20 tahun Akhirnya kita bisa terpisah. berjumpa kembali dengan saudara kembaran saya. Yap, betul. Ini Harusnya ada harusnya 7 ada ya. 7 ya. Boleh. Kian Santang Saya ini kan mah. mewarisi ilmunya Kian Santang. Harusnya saudara kembarnya ada 7, tapi sekarang Widih, saya mantap. bisa menghadirkan saudara pertama saya yang akan diajak berbincang seputar isu-isu politik pada Pilkada atau Pilgub 2024. Ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan langsung sama Mas Mim, karena beliau sedikit banyak bisa menganalisis, bisa melihat bagaimana perkembangan politik yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Ini pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada pembahasan materi, yaitu strategi politik atau isu-isu politik yang dilakukan oleh calon bupati atau wali kota, atau bahkan mungkin bisa nanti ke gubernur. Kira-kira bagaimana strateginya, bagaimana cara yang dilakukan oleh masing-masing calon? Mari kita bahas di sini. Ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, Mas Mim. Kira-kira bagaimana strategi politik yang dilakukan oleh calon wali kota atau bupati atau bahkan gubernur? Yang pertama, ini mudah-mudah saja pertanyaannya, gampang. Yang pertama di banner dulu. Biasanya kan kalau 1 tahun sebelum pelaksanaan pilkada atau pemilihan wali kota atau bupati atau bahkan gubernur, biasanya sudah banyak banner-banner bakal calon yang sudah terpasang. Kira-kira bagaimana menurutmu dampak dari penyebaran banner ini? Apakah bisa mempengaruhi suaranya nanti? Monggo dijelaskan. Penyebaran banner. Ya, biasanya calon bupati, wali kota, atau bahkan gubernur mungkin, biasanya 1 tahun sebelumnya sudah menyebar banner banyak, sehingga publik bertanya-tanya, kira-kira ini sebagai calon apa? Calon bupati kah? Atau DPR kah? Atau gubernur kah? Di situ bertanya-tanya. Dengan begitu mungkin kalau ada websitenya, langsung mencari di Google atau di Facebook dengan nama Mas ini, kira-kira mau calon apa? Itu kan langsung bertanya-tanya seperti itu orang-orang. Kalau tim sesnya mungkin sudah tahu ya, tim-tim yang sudah atau orang-orang dekatnya mungkin sudah tahu, tapi kebanyakan orang kalau dari tokoh yang memang tidak menonjol sebelumnya, dengan cara menggunakan penyebaran banner ini bisa lebih dikenal secara merata, secara lebih meluas di daerah itu. Dengan begitu, dampak terhadap suaranya mungkin tergantung bagaimana tim suksesnya nanti. Jadi dampak dari banner ini untuk mengenalkan dirinya bahwa pada waktunya nanti akan mencalonkan sebagai bupati atau wali kota atau gubernur. Baru kalau dari orang yang telah menjabat sebelumnya, tidak perlu seperti itu lagi. Oke, jadi seperti itu ya jawabannya dari Mas Wim. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, biasanya calon atau bakal calon membuat video makan-makan di warung lokal atau warung-warung tradisional. Biasanya calon kan biar UMKM kita maju, mari kita makan di sini, disarankan untuk meramaikan untuk membeli di suatu warung
Setelah itu diupload di sosial medianya, entah itu di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, atau di media lainnya. Kira-kira ini pengaruhnya seperti apa dan sasarannya siapa? Monggo dijelaskan. Ya, banyak calon-calon bupati atau wali kota ya, atau yang sudah menjabat biasanya sering mengajak makan-makan di warung-warung tradisional, di warung-warung lokal, dengan begitu sambil mempromosikan, ayo beli di sini, ramaikan UMKM kita. Dengan begitu seakan-akan kan orang itu sudah merakyat, bisa menaikkan UMKM, bisa memajukan Oke, siap, UMKM, siap. sehingga targetnya yang pertama kalau di YouTube atau di Facebook atau di Instagram, targetnya orang-orang yang suka dengan kuliner makanan itu. Terus misalkan di bakso atau di Tacin Palapa seperti di Situbondo, targetnya orang-orang yang suka makanan seperti itu. Karena nanti di TikTok atau di Facebook atau di Instagram akan seliweran ketika orang-orang mencari jenis makanan atau jenis minuman lokal, maka akan muncul juga di Facebooknya. Maka yang disasar di sini adalah selain Gen Z, Oh, jadi sasarannya adalah orang-orang yang seorang tentu pemuda yang mempunyai handphone dan bisa oke. mengoperasikannya. Karena tidak semua orang bisa Ya, mengoperasikan handphone ya. Orang-orang yang sudah setengah mungkin yang bisa baca mungkin bisa mengoperasikan, bisa cari di YouTube, bisa mencari informasi terbaru. Tapi orang-orang yang tidak bisa membaca atau SDM-nya masih rendah atau iya biasanya jarang mencari makanan-makanan seperti itu. Jadi sasarannya yang ditarget oleh si calon ini adalah selain Gen Z adalah orang-orang yang bisa mengoperasikan, bisa eh, dikatakan lincah di YouTube, di Facebook atau di Instagram. Jadi sasarannya seperti itu. Kesannya akan terkesan sebagai pemimpin, calon pemimpin yang merakyat, yang bisa menaikkan UMKM. Oke, jawaban yang sangat luar biasa. Ini untuk pertanyaan yang ketiga, Mas Mim. Ini ada 5 pertanyaan yang sudah saya siapkan. Ini harus dijawab semua ya. Pertanyaannya mudah-mudah kok, seperti yang sudah disampaikan. Pertanyaan yang ketiga ini, dimulai dari kapan dan bagaimana cara membentuk tim sukses atau tim ses? Dimulai dari kapan nih kira-kira yang bisa produktif, bisa bermanfaat, dan bagaimana cara menyusunnya itu? Monggo dijelaskan. Ya, cara membentuk tim sukses ini biasanya calon-calon itu melakukan merekrut tim inti dulu. Merekrut tim inti oh iya dulu iya. dari beberapa kecamatan, misalkan di Situbondo ada beberapa kecamatan. Oh, Di jadi situ seperti mungkin itu ya. tim intinya atau tim awalnya itu merekrut misalkan 5 orang per Oke, boleh kecamatan. boleh. Direkrut, ada instruksi dari atasan terhadap perwakilan per kecamatan 5 orang ini, merekrut lagi di bawahnya per desa berapa orang, bahkan mungkin nanti per dusun berapa orang, bahkan kalau lebih mengakar lagi per RT berapa orang. Jadi caranya untuk membentuk tim seperti itu. Yang pertama per kecamatan dulu, setelah itu per desa, setelah itu per dusun, setelah itu per RT, bahkan per RW. RT RW ini biasanya membentuk seperti itu. Cara untuk mengelolanya, informasinya diinstruksikan ke tingkat kecamatan, terus yang tim sukses ke tingkat desa, tingkat dusun. Jadi seperti itu. Mengakar terus mengakar. Dari tim sukses ini biasanya akan mempengaruhi tokoh-tokoh pemuda yang sekiranya mempunyai suara yang berpengaruh. Ini biasanya akan dirangkul atau direkrut. Waktunya bisa dari satu tahun sebelumnya
Karena persiapannya harus benar-benar matang. Kalau memang benar-benar niat mencalonkan diri, persiapannya biar lebih matang, tapi biaya operasionalnya tentu tidak sedikit. Oke, pertanyaan yang keempat ini lebih ke saran sih. Pertanyaan yang nomor 4 ini. Kan masing-masing calon pasti diusung. Kan masing-masing calon, saya ulangi, pasti diusung oleh ulama, ada ulamanya, ada kiainya sebagai penasehat kan. Sarannya untuk memilih calon bagaimana? Semua calon kan baik. Misalkan ada 3, ini semuanya baik. Terus ada ulamanya yang menjadi penasehat, pengarah politiknya, supaya tidak serakah mungkin, supaya tidak rakus. Iya, sarannya untuk memilih dari yang ketiga ini seperti apa? Masing-masing calon ada penasehatnya dari ulama atau orang yang paham agama atau tokoh adat. Oke. Masing-masing memang ada. Misalkan ada 3 calon, ini pasti ada ulamanya yang boleh. Ikut membantu, memberikan nasihat, memberikan arahan. Ini tentu ada. Dan cara untuk memilih, kita sebagai orang yang bisa membaca mungkin mempunyai tolak ukur bagaimana kapasitasnya si A, si B, si C. Bagaimana sosialitasnya si A, si B, si C. Dan terus ada pertimbangan itu. Sehingga hati nurani kita akan ditentukan nanti. Akan menentukan kira-kira dari 3 orang ini siapa yang paling srek, siapa yang paling cocok, siapa yang paling mumpuni. Maka pilihlah itu. Pilihlah sesuai dengan keyakinannya. Dan mungkin dari tim sukses ada yang meminta KTP sebagai jaminan bahwa si ini telah benar-benar ikut calon si ini atau si A, si B, si C. Tim suksesnya si A ini ada yang meminta KTP sebagai jaminan bahwa benar-benar ikut si A ini, maka jangan ikuti calon yang seperti itu. Karena KTP ini sangat membahayakan sekali ya. Ada informasi per individu, di situ juga bisa digunakan untuk pinjam online, bisa digunakan untuk pinjol, foto sama KTP. Kalau muka ini sudah bisa diedit kan, nanti bisa dipinjol, dibuat pinjam online. Kan kasihan pemilihnya. Jadi teman-teman seperti yang Mas Mim sudah sampaikan, jika nanti ada tim sukses yang meminta KTP sebagai jaminan untuk mendukung si A atau si B, maka jangan dikasih ya, jangan hanya ditukar dengan uang 50.000 atau 100.000, karena nanti KTP kalian bisa digunakan untuk pinjol. Masalah muka bisa diedit katanya. Oke, jawaban yang bolehlah itu. Maka jangan pilih calon yang tim suksesnya seperti itu, yang meminta KTP sebagai jaminan, karena ada yang sudah menerapkan seperti itu. Atau mungkin ada calon yang mengancam, kalau ini jadi kamu tidak memilih, kamu tidak akan diberikan bantuan atau apa, tidak akan diberikan proyek atau apa. Maka jangan pilih calon yang suka mengancam, karena nantinya mungkin si calon ini tidak akan bisa merangkul, atau bahkan akan dipengaruhi oleh tim suksesnya sehingga tidak bisa merangkul, akan tetap terkapling-kapling, akan tetap terbagi-bagi. Yang ini tidak akan dirangkul semua. Jadi seperti itu ya teman-teman, saran dari Mas Mim untuk menentukan calon, semuanya akan diusung oleh ulama. Sebagai penasehatnya tentu tetap menjaga solidaritas, menjaga keamanan, menjaga kondisivitas. Walaupun tidak suka, jangan mencaci maki di media sosial karena akan meninggalkan jejak. Kita sudah berada di pertanyaan yang kelima. Ya, di pertanyaan yang kelima, peta politik bagaimana ya masing-masing calon
tentu sudah mempunyai peta politik wilayahnya di mana saja, nanti yang bisa dijangkau, ya yang dikuasai lawan kira-kira berapa ribu, ini kan harus saling menggigis. Ya suaranya memperebutkan suara. Kira-kira bagaimana eksekusinya? Peta politiknya ini sudah ada di wilayah ini, misalkan sudah ada 5.000 orang yang bisa dikuasai 3.000. Dari 3.000 ini untuk menambah suara lagi, kira-kira eksekusinya seperti apa, Mas Mim? Ya, tentu masing-masing calon mempunyai peta politik. Kira-kira di wilayah barat misalkan basisnya siapa? Timnya yang harus bekerja di situ. Timnya yang harus mengontrol di situ. Kira-kira di wilayah barat basisnya siapa? Timnya harus mengontrol di situ, timnya harus aktif di situ, memberikan informasi, melobi ke tokoh pemuda, ke tokoh masyarakat, tokoh adat mungkin. Di wilayah tengah basisnya siapa, atau di wilayah timur basisnya siapa. Masing-masing calon sudah mempunyai peta politik dan sudah tahu ada berapa suara, ada berapa ribu suara. Misalkan ada 5.000 suara. Kira-kira dari 5.000 ini kita bisa menguasai berapa suara? Misalkan 3.000. Dari 3.000 ini bisa bertambah lagi enggak? Suaranya lawan bisa dikikis, bisa dipengaruhi atau tidak. Kalau bisa dipengaruhi. Dan cara-cara seperti ini biasanya saling mempengaruhi atau timnya itu saling mengklaim. Di si A diklaim ini suaranya saya, di si B ini suaranya saya, maka eksekusinya biasanya nanti tergantung kelihayan timnya. Kalau timnya bisa benar-benar bisa mempengaruhi dan sesuai prediksi, maka mungkin nanti akan berhasil. Tetapi kalau sebaliknya, timnya tidak bisa menguasai, hanya menaruh suara yang pada akhirnya tidak akan menyoblos calonnya, maka strateginya nanti akan kalah. Ya teman-teman, walaupun kita memilih tempat di alam terbuka ini bisa lebih enak, bisa lebih santai. Jadi ngobrolnya bisa lebih santai. Tidak ada yang mengganggu kalau di tempat terbuka seperti ini, ya Mas Mim. Tidak ada yang mengganggu, bisa lebih leluasa. Iya. Ini pertanyaannya hanya 5 saja Mas Mim. Untuk selanjutnya mungkin bisa memberikan saran juga. Kemarin di debat kedua, khususnya di Situbondo ya, di debat kedua kan panas. Iya, katanya ada yang tersinggung atau seperti apa. Sarannya seperti apa, Mas Mim? Dan untuk debat, kemarin di debat kedua, agak ricuh, beneran agak ricuh. Karena ada yang tersinggung katanya. Tapi saya tidak begitu nyimak informasi itu. Di Situbondo kan ada 2 calon, jadi kemarin ricuh karena ada status yang tidak mengenakan, tidak perlu saya sebut di sini. Jadi dipancing-pancing ke arah situ, ya tersinggung lah. Iya. Akhirnya menjadi ricuh. Apa yang mungkin ingin disampaikan sama Mas Mim bisa disampaikan di sini. Kritik saran mungkin nggak perlu ada saran atau apa. Sekian dulu ya teman-teman. Ini sudah dari tadi disampaikan panjang lebar sama Mas Mim mengenai isu-isu politik, strategi politik, karena saya mau ngobrol secara random lebih mendalam lagi sama Mas Mim. Karena saudara saya ini lama menghilang, jadi 20 masih tahun bukan hal yang ada nuansa-nuansa kangen, rindu. Ya biasanya kan kemana-mana selalu bersama. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dukungannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.